Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku, santri dan santriwati jenjang MTS sampai SMA, khususnya adalah santri dan santriwati yang baru, dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah. Sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan, dan jangan sekali-kali kita durhaka ataupun kufur terhadap nikmat Allah. Anak-anakku, santri dan santriwati rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ya kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang tertera di dalam papan tulis. Kenapa saya harus mondok? Satu soal tapi jawabannya banyak sekali, ataupun berbeda-beda setiap individu santri dan santriwati. Saya dahulu pernah mondok. Ustadz-ustadz di sini pun pernah mondok sebagian besar. Dan mereka pun berbeda, walaupun ada sisi kesamaan tentang jawaban kenapa saya harus mondok. Banyak mungkin di antara adik-adik semuanya yang mondok karena terpaksa, dipaksa, dan mungkin ada yang kemauan sendiri, sehingga dipaksa dan terpaksa ataupun kemauan sendiri akan menimbulkan hasil yang berbeda. Kadang ya ada yang nggak betah, dan itu karena perpindahan tempat, mungkin dari kenyamanan menjadi di sini mungkin tidak nyaman, sehingga ya anak-anak tidak merasa betah dan ingin pulang. Anak-anakku yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita coba menjawab ya pertanyaan kenapa saya harus mondok. Tentunya mungkin adik-adik bisa jawab sendiri, tapi perhatikanlah jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama, ya, yang paling pertama adalah ingin ya kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan itu adalah keinginan orang-orang tua kita. Mereka memaksa kita ya untuk masuk kepada pondok, kendati kita merasa mungkin dipaksa, sampai mungkin nanti ada sesuatu yang mungkin marah orang tua, kita dipaksa untuk masuk pondok. Tujuan yang sangat indah di balik paksaan itu adalah supaya kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin orang tua melihat Anda ya di luar sana kiranya terlepas begitu saja, pengawasan tidak semaksimal mungkin, sehingga Anda ketika tidak dipondokan, menurut ya penilaian orang tua, Anda akan menjadi anak yang durhaka ataupun anak yang tidak mempunyai akhlak. Maka ke pondok adalah solusinya ya.
Memang di pondok tidak semuanya nanti akan menjadi anak yang soleh dan solehah, tapi adalah pondok tempat menempa untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan ini harus ada pada diri kita, yaitu ingin menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, yang kedua, terbebas dari akhlak yang buruk dan pergaulan bebas. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi orang tua memaksa Anda untuk masuk ke pondok. Dalam artian, kenapa kok saya nggak belajar di luar saja? Di sana mungkin untuk Halmahera Timur bil khusus Subaim ada sekolah-sekolah yang bernuansa Islami, ada MTS, ada SMP Muhammadiyah, ya. Di situ bernuansa-nuansa Islami. Kenapa nggak di situ saja? Kenapa saya dipaksa untuk masuk ke pondok? Maka jawabannya, diantara jawabannya adalah terbebas dari akhlak yang buruk dan pergaulan bebas. Anak-anak kita, saudara-anak kita mungkin yang berada di luar sana, kendati mereka belajar di sekolah Islam, tapi sering saya sampaikan juga mereka seperti ya Ultramentaro, ketika sudah dari aksinya sudah selesai, mereka akan kembali kepada asalnya. Kewajiban jilbab seakan-akan kewajiban di sekolah, padahal itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan untuk umat Islam, bil khusus adalah muslimah ketika sudah balik. Ketika sudah balik, maka ketika mereka pulang dari sekolah, jilbab pun ditanggalkan, aurat terbuka. Maka di pondok ketika Anda mungkin setelah selesai dari kelas, maka kembali ke asrama. Di asrama karena kita lingkungannya adalah perempuan semuanya, maka tidak mengapa kita buka jilbab, ya. Tapi dari itu ketika kita liburan, maka karena jiwa pondok sudah ada pada diri kita, sehingga ilmu-ilmu yang kita ataupun anda semuanya dapatkan di pondok, maka bisa membekali Anda ketika di luar sana. Jilbab tetap dipraktekkan, jilbab tetap ya berada pada diri kita, ya tetap kita pakai. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pergaulan bebas sekarang sangatlah luas dan bebas sekali, ya. Mulai dari anak SD, SMP, SMA seakan-akan sudah tidak terkendali. Maka salah satu solusinya adalah kita ke pondok. Di pondok ya diajarkan kebaikan, dan dari pihak pondok terus mengawasi. Di sana ada musyrif musyrifah yang selalu mengawasi Anda semuanya, dan pengawasan itu ya tentunya adalah pengawasan manusia. Walaupun seperti itu di sana ada yang masih bandel, maka tidak semuanya, tapi ya musyrif dan musyrifah di pondok ini semaksimal mungkin mereka memantau Anda semuanya. Maka ya, insya Allah ya pergaulan bebas. Mungkin nanti ada ya naudzubillah min dzalik, ada penyakit-penyakit ya sesama jenis, ya maka naudzubillah kita usahakan ya, kita berdoa kepada Allah supaya penyakit itu tidak melanda di pondok. Begitu pula tentang HP, alhamdulillah di pondok ketika Anda masuk ke pondok maka ada persyaratan-persyaratan, di antaranya HP tidak dibawa, MP3 tidak dibawa, dengan tujuan supaya Anda tidak mendengarkan musik dan tidak menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran Anda fokus untuk ketaatan kepada Allah. Itu anak-anakku rahmatullah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua, ya kita terbebas dari akhlak yang tidak bagus, akhlak-akhlak yang buruk, ya kemudian ya
dan pergaulan bebas. Yang ketiga, menjadi lebih mandiri, mangan sendiri, ya. Anak-anak Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda ketika di luar ataupun di rumah sana, ya, makan ya sudah disiapkan, dan mungkin ya bahkan disuapkan, ya, cuci sudah ada yang mencucikan, apalagi hampir semuanya adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang tua, sedangkan di pondok ini adalah pekerjaan Anda pribadi. Di pondok dia terdidik ya supaya Anda menjadi orang-orang yang mandiri, ya. Cuci baju sendiri, kemudian mandi pun harus sendiri, nggak boleh bareng-bareng ya dalam kamar mandi. Maka anak-anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa Anda harus ke pondok? Supaya Anda menjadi mandiri yang kuat, ya, jiwa yang bermental kuat. Kemudian yang keempat, cepat saja, mencetak manusia yang berjiwa pejuang dan pemimpin. Di pondok di sini bil khusus adalah di Pondok Ibadur Rahman yang berdiri sudah lama, ya, proses ya pembelajaran ya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Maka anak-anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, santri dan santriwati yang baru ini, ya, di pondok adalah salah satu sarana untuk mencetak calon pemimpin dan pejuang yang handal. Bagaimanapun juga kita tidak boleh lupa terhadap sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Para pejuang dari para santri ya sangatlah banyak. Sampai sekarang pun punya hari sendiri, hari santri yang jatuh pada bulan Oktober, ya, tanggal 22 itu untuk memperingati ya betapa ya hebatnya para santri. Maka Anda semuanya jangan merasa minder ketika santri Anda menjadi santri, maka jangan menjadi anak yang minder. Engkau akan menjadi pejuang ketika cita-cita ada pada diri Anda. Engkau akan menjadi pemimpin ketika cita-cita itu ada pada diri Anda. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari pondok ataupun diproduksi di pondok, banyak sekali. Ataupun ya pemimpin-pemimpin yang mereka ya dari pondok kemudian belajar kepada tempat lain, tapi mereka menempa ilmu-ilmu yang begitu banyak dari pondok. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, mendapatkan ilmu agama dan ilmu dunia. Anak-anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, kita di pondok ini tidak melulu belajar tentang agama, tapi di sana kita tetap belajar ilmu dunia. Sebagaimana di SD, MTS, SMA, kita tidak lepas dari pelajaran-pelajaran ya yang diamanahkan ya oleh pemerintah untuk kita pelajari. Pelajaran sama seperti yang di luar, cuma kita di pondok ya adalah lebih ya, fokus kepada ilmu-ilmu agama
lebih banyak di dalam ilmu agama, dan itu adalah ciri khusus, ciri khas untuk pondok. Maka ada di rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di sini kita ajarkan tentang ilmu-ilmu agama, ilmu Quran, ilmu hadis, dan kita di sini belajar supaya kita tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Kemudian kita juga tahu perbedaan para ulama tentang masalah tertentu di masalah fikih dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi orang yang luas, bukan orang yang berjiwa suka membid'ahkan atau mengkafirkan ataupun memusyrikan, sehingga itu akan memecah belah umat. Maka anak-anak rahmatullah subhanahu wa ta'ala belajar dari sumbernya yang benar, dari Quran, hadis Nabi SAW, dan kita pelajari di pondok ini. Madhab, 4 madhab kita pelajari di pondok ini, sehingga kita tidak menyalahkan satu sama lain ketika sudah punya dasar hukum setiap pendapat. Adapun ilmu dunia kita juga praktekkan di sini. Ada ekstrakurikuler di sini, ada bagian pertanian di sini, sehingga mungkin ada adik-adik yang jiwa pertanian bisa disalurkan di sini. Tanah kita sangatlah luas, sangat luas. Mungkin adik-adik mungkin punya ada sesuatu yang ingin dikembangkan di pondok ini, insyaallah kita akan salurkan. Maka pondok bukan cuma berbicara tentang agama saja, tapi berbicara tentang dunia juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah, gapailah kehidupan akhirat, tapi jangan sekali-kali kalian lupa terhadap nasibmu di dalam dunia. Maka kita yang lebih prioritaskan adalah agama ataupun urusan akhirat, kemudian kita tidak lupa terhadap urusan dunia. Ilmu-ilmu dunia kita juga pelajari. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini salah satu ataupun 5 di antara banyak kenapa kita harus pondok. Di antaranya yang pertama adalah ingin menjadi anak yang soleh dan solihah dan menjadi kebanggaan orang tua. Ini titik penting di sini. Anda mungkin dari segi hafalan kurang, Anda mungkin dari segi pemahaman dan pemikiran kurang, tapi kalau Anda mempunyai akhlak yang bagus, yang mulia, maka orang tua sangatlah bahagia. Sangatlah bahagia orang tua, apalagi engkau selalu mendoakan orang tua, dan engkau akan mendapatkan pahala, orang tua pun mendapatkan pahala ketika Anda menjadi anak yang soleh dan selalu berdoa kepada Allah sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a kullu amali." Ketika anak cucu Adam meninggal, maka seluruh amalannya terputus illa min thalas, kecuali 3, sedekahun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tua. Jadi anak-anakku yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang soleh dan soleh adalah cita-cita kita semuanya. Soleh, bagaimana kita bisa soleh? Maka dengan belajar. Belajar di mana? Belajarlah di pondok, sehingga kita sudah tahu tentang ilmunya untuk menjadi anak yang soleh. Kalau Anda ini menjadi anak yang tidak soleh, silahkanlah belajar tentang orang-orang yang tidak soleh, kemudian ikutin jejak mereka, itu akan gampang. Kemudian yang kedua, terbebas dari akhlak yang buruk dan pergaulan bebas. Apalagi sekarang anak-anak, naudzubillah min dalik, penyakit masyarakat sangatlah banyak, sangatlah beragam sekarang melalui dengan elektronika, kemudian gadget dan lain sebagainya. Anak-anak sulit untuk diatur, apalagi di dalam masa pandemi ini anak-anak sulit diatur, dan banyak sekali yang bernuansa negatif, baik itu tawuran, narkoba, akses yang porno, aborsi, pergaulan bebas, yang lainnya sangatlah banyak yang dialami oleh anak-anak teman kita. Sehingga orang tua memasukkan Anda di sini adalah sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai ikutin mereka. Maka Anda harus berterima kasih kepada orang tua tatkala Anda dipaksa untuk masuk ke pondok ini. Kemudian yang 3, menjadi lebih mandiri. Kita lebih mandiri, dan di sini banyak sekali peraturan-peraturan supaya kita menjadi jiwa yang mandiri. Nanti mulai antri harus bersabar. Mungkin kamar mandi tidak ada airnya, kita harus bersabar. Mungkin kamar mandi atau WC-nya macet, kita harus bersabar. Menjadi jiwa yang mandiri dan bersolusi.
Kemudian yang keempat, mencetak manusia yang berjiwa pejuang, ya. Dan pemimpin ini adalah ya tujuan kita semuanya, supaya nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, tidak zalim, dan pemimpin yang dicintai oleh masyarakat. Kemudian terakhir adalah mendapatkan ilmu agama dan dunia, sehingga kita bisa kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dicerna dan ditulis dan dimasukkan ke dalam otak, supaya kita tidak menjadi orang yang terpaksa terus. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.